The Pastors Fellowship berlangsung di Gereja Pouk Anugerah Bekasi pada Sabtu 20 Juli 2024. GKBI Hoikos bertindak sebagai host. Acara diawali dengan makan siang karena sudah menjelang tengah hari dan lanjut dengan kebaktian singkat. Ibu Nina, istri dari Pendeta Hermon, melayani sebagai liturgos, iringan musik oleh Evangelis John Kelvin Siahaan, renungan firman Tuhan oleh Pendeta William Hermon Siregar, doa syafaat oleh Pendeta Susiati Leander, dan Benediktus oleh Pendeta Mangurup Siahaan. Berikut ini kami tayangkan renungan firman Tuhan dari Pendeta Hermon dan cuplikan ibadahnya. Reported by Pastor Tonggor Siahaan. Menjadikan langit dan bumi, turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus, kiranya memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kita dikuasai oleh Roh-Nya, kita dipimpin dan dikendalikan sepenuhnya. Kita menghadap Dia karena Tuhan kita adalah Tuhan yang asa, Tuhan yang kudus, suci, dan biarlah Tuhan dimuliakan melalui ibadah kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, kasih-Mu mengikuti kami semuanya. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kau bilang jangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku digeluhkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Kamu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut salibku, semoga kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram, dan dari Padan Aram saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Ya, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung, tetapi anaknya bertolak-tolak di dalam rahimnya,
Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, nah ini Bapak Ibu, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan terpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamainya Yakub. Ya, Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak, dan seterusnya. Oke, kita coba meneliti tentang Yakub. Ya, yang saya baca tadi itu blueprintnya. Itu blueprintnya 2 anak kembar ini. Dan dikatakan bahwa blueprint ini adalah sesuatu yang kalau dalam bahasa teologi perjanjian lama dikatakan perjanjian Allah kepada Yakub itu. Sekalipun mungkin Allah tidak berjanji langsung kepada Yakub, tapi dia berjanji kepada orang tua yang sedang berdoa itu ya, yang meminta anak itu. Nah, yang saya senang dalam bagian ini Bapak Ibu, ketika dikatakan bahwa yang lebih tua itu akan takluk kepada yang lebih muda. Ya. Lalu nanti kalau sudah lihat, blueprint ini sebenarnya ini catatannya Tuhan bagi dia. Dan saya selalu yakin begini, blueprintnya Tuhan itu nggak pernah bisa dirubah. Tuhan itu tidak berubah. Makanya ada dalam satu teologi sistematik juga bilang kan kedaulatan mutlak dari Tuhan itu ya. Jadi apa yang Tuhan janjikan buat kita tidak akan pernah dirubah oleh kelakuan kita. Harus dipegang itu Bapak Ibu. Ya kan? Kalau Tuhan sudah menjanjikan seperti ini buat kita, nggak akan pernah berubah karena kelakuan kita. Hanya itu yang disebut predestinasi. saya kan bilang predestinasi juga. Saya nggak bilang predestinasi. Saya bilang itu. Nggak bilang itu. Saya bilang kedaulatan Tuhan. Saya jadi lucu. Ya, artinya begini. Telak itu Pak, telak. Nggak telak. Ya, artinya begini Bapak Ibu. Kita harus melihat Yakub ini di dalam mewujudkan kehendak Tuhan itu kan seharusnya Tuhan yang berperan ya. Begitu ya. Tuhan yang harus membawa dia kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Tapi kalau Bapak Ibu melihat perjalanan hidupnya dia atau spiritual life-nya dia, justru saya melihat dia berusaha untuk masuk ke situ. Padahal sebenarnya bagi saya secara pribadi dia sebenarnya tidak perlu seperti itu. Makanya blueprintnya itu dimulai dari kandungan. Kalau dalam narasi narasi itu kan cerita itu atau drama itu dimulai dari rumahnya, dari kandungan ibunya, di rumahnya, lalu di bagian yang ketiga adalah dalam pelariannya, sampai nanti dia bertemu 2 kali dengan Tuhan, ya. Dia bertemu dengan Tuhan di Peniel, lalu dia bertemu dengan Tuhan juga di Betel. Seperti itu ya, sampai akhir dari hidupnya dia ada di Gosen. Semua narasi bisa kita ambil dari daerah-daerah itu. Dari cerita-cerita itu mungkin ada teologi-teologi biblika yang bisa kita munculkan yang mungkin tidak sama dengan teologinya Pak Mamuru, yang hanya bicara presentasi yang melelahkan itu berbaik. Iya. Artinya maksud saya banyak hal pokok-pokok teologi yang bisa kita kembangkan dari yang saya bilang tadi. Nah, yang saya bilang tadi. Nah, tapi yang mau kita bahas hari ini cuma blueprint ini. Apakah memang ini harus menjadi pertanyaan pendekatan kita ya? Ketika Tuhan menetapkan blueprintnya kita, Tuhan yang memberikan untuk kita atau kita yang berusaha untuk menggapai blueprint itu. Nah, nanti saudara akan ketahuan di sana. Saudara-saudaranya Pak Manguruk atau saudaranya Pak Yoga. Ya, kalau saudaranya Pak Manguruk pasti bilang blueprint itu Tuhan yang tentukan.
Tuhan akan berikan ke saya. 100%. Tapi kalau saudara temannya Pak Yobel, saya harus berjuang dengan blueprint itu supaya saya sampai supaya saya bisa sampai ke sana. Ya, yang saya lihat begini Bapak Ibu. Ternyata kalau kita lihat di dalam bagian ini, Yakub itu agak dekat dengan Pak Yobel. Yes. Karena berbagai macam cara dia buat untuk mendapatkan perjanjian itu. Cuman ada salah tafsir antara satu Ishak, yang kedua Ribka, dan yang ketiga Esau juga, dan yang berikutnya Ribka. Salah menafsirkan apa yang Tuhan masukkan di dalam blueprint itu. Tuhan kan hanya bilang kakaknya dua bangsa Ada dalam kepada dia. Dua bangsa ada di dalam kandunganmu kan. Lalu si abang akan takut kepada si adik. Lalu orang selalu, atau kita selalu, mungkin saudara juga pengkhotbah, selalu menyalahkan persoalan hak kesulungan, bukan? Apakah blueprint itu ada kaitan dengan hak kesulungan? Saya rasa tidak ada. Hak kesulungan itu kan hanya posisi di mana Esau itu menjadi yang utama kan? Bukan berarti hak kesulungan itu yang akan membuat Esau jadi besar, lalu Yakub tak mendapatkan itu, dia tidak akan connect ke blueprint itu. Bagi saya pribadi seperti itu untuk melihatnya. Lalu bapak mamanya ini antara siapa namanya? Antara Calvin dengan Jimmy. Calvin anak mami, Jimmy anak papi. Ya, artinya Yakub jadi anak mami, Esau jadi anak papi. Alasannya jelas tadi ya, makan buruan, senang dengan makan buruannya. Lalu Ribka itu lebih senang dengan siapa namanya, dengan Yakub. Dan dua otak dari orang tua ini itu melekat. Esau itu otak bapaknya lebih ada di sana, Yakub itu otak maknya ada di situ. Dan dua-duanya mempengaruhi kan? Kalau saudara melihat ketika di rumah itu, coba lihat, Esau itu enteng aja dengan hak kesulungan. Dia tak peduli dengan hak kesulungan itu kan? Yakub menganggap, mungkin maknya cerita, mama dulu berdoa, katanya kau yang lebih besar dari anakmu, hati-hati dengan anakmu. Jangan sampai dia yang lebih besar. Tiap hari mungkin dicekokin seperti itu Bapak Ibu. Dicekokin seperti itu kan. Sehingga ketika lapar, ada ini katanya, bagi dong, kasih dulu hak kesulungannya. Apakah ada kaitan sebenarnya dengan janji Tuhan dengan hak kesulungan? Sebenarnya enggak loh. Menurut saya. Tapi coba lihat, Esau juga tidak menganggap itu terlalu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan kan? Yang penting karena dibilang dalam Alkitab itu nanti saudara baca, daripada aku mati. Sebenarnya aku mati, apalah gunanya kesulungan itu? Udah sini katanya gitu. Jadilah Bapak Ibu. Satu kali. Yang kedua, dua tokoh itu berperan lagi, buta bapaknya. Lalu dia bilang kepada siapa itu? Kepada Esau. Ya udah, pergi berburu, makan supaya diberkati kan. Lalu dengar maknya, bapak memberkati kan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, anak mami anak papi itu hati-hati. Ya, disiapkan. Jadi siapa yang menang? Yakub yang menang. Tapi saya bertanya kepada saudara, kalau seandainya dia tidak lakukan itu, apakah blueprint yang Tuhan berikan itu tidak akan diberikan kepada Yakub? Apakah Ribka sedang menjadi penolong buat Yakub untuk mendapatkan blueprint itu? Saudara harus jawab itu dengan baik. Ya, karena ini yang saya temukan dalam bagian ini. Kalau seandainya Yakub tidak diberkati oleh Ishak, apakah dia tidak menjadi bangsa yang besar? Atau saya balik lagi, kalau seandainya Esau yang diberkati oleh Ishak, apakah Yakub yang dalam blueprint itu dibilang dia akan menjadi bangsa yang besar, dia tidak akan menjadi bangsa yang besar? Apakah dia tidak bisa menaklukkan kakaknya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan dari data-data yang ada dalam teks kita ini.
Tapi apapun itu Bapak Ibu, yang terjadi kita melihat seolah-olah Yakub berjuang untuk menggapai blueprint ini. Dan ini yang selalu dimunculkan oleh banyak orang, ya, oleh banyak teolog juga, bahwa ya jangan mati sebelum menyelesaikan tugasmu, jangan mati sebelum ini, jangan begini, yang akhirnya sendiri dengan hidup kita. Ya kan? Sekarang saya pakai contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu jadi pendeta, apa blueprintnya Tuhan buat kita? Ada nggak perjanjiannya Tuhan? Kamu jadi ketua sinode, nanti jemaatmu sekian. Nah jemaatnya nggak ada, misalnya. Tapi dia ketua sinode. Contoh, ya mungkin jemaat Kalbar lebih besar dari jemaat-jemaat kita di Jabodetabek ini. Tapi pertanyaannya saya, apakah blueprint itu yang menjadi blueprintnya kita? Apakah jumlah jiwa itu yang menjadi blueprint yang Tuhan kasih sama kita? Itu yang harus kita cari dalam hidup kita, bahwa Tuhan apa blueprint yang Tuhan buat bagi saya, supaya kita ini melayani Bapak Ibu tidak hanya sebagai seorang pejuang yang terus berjuang, tapi kita nggak pernah sampai di titik yang kita tidak sampai di titik atau di blueprint yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga nggak tentu sudah tidak tentu, bagi saya kita nggak boleh malas juga. Kenapa pemikiran nggak ada? Ya jawabannya malas Bapak, nggak ada itu. Cerita lain itu nggak ada lagi pemikiran, ya karena malas. Ya nggak? Karena malas. Saya jujur terakhir ini banyak Tuhan tambahkan ya. Orang-orang di Cakung itu banyak datang tiba-tiba. Cara saya nikatnya gimana? Ya mulai saya layani pelan-pelan. Karena apa? Karena persaingan kan itu gedung gereja kan pakai rame-rame Bapak ya. Wah, kalau kita mau jadi besar, kita mau cari colok, nggak enak juga. Tapi kalau kita memang benar ada di dalam panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, seharusnya nggak perlu ada yang kita takutkan. Yakub, dia berhubungan dengan apa yang Tuhan katakan itu, sehingga di rumah jadi kesulitan, muncul perpecahan antara kakak dan adik. Masuk ke narasi yang berikutnya. Ribka bilang udah pergilah tinggalkan kakakmu. Dia udah sangat marah sama kamu katanya. Ketika dia mulai berjalan, masuk dia ke rumah pamannya, rumah tulangnya kalau Batak ini. Muncul nggak masalahnya? Masalah lagi. Penipu ditipu kembali. Ya kan? Tipu-tipuan coba ya kan? Dua-dua otaknya kan otak sangar semua. Ya kan? Kerja 7 tahun buat Lea. Ya kan? Kerja 7 tahun buat Ribka, dikasih Lea. Rahel. Buat Rahel. Ya, kerja 7 tahun buat Rahel, dikasih Lea. Habis itu kerja lagi buat Rahel 14 tahun. Setelah 14 tahun mau kabur tuh, nggak dikasih barang itu kata orang. Nggak dikasih perjanjian itu, bangun kelicikan lagi, jalan lagi. Sampai yang pertama dalam pelarian itu sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan mulai intervensi dia. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ketika kita terlalu banyak lari itu sebenarnya Tuhan intervensi kita. Intervensi Tuhan yang pertama di Betel. Tuhan bilang aku akan menyertaimu, jelas ya. Itu di Betel itu kan jelas kan? Tuhan menampakkan diri, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Semua Tuhan katakan kepada dia. Tapi lihat yang berikutnya, apakah dia tobat? Tidak. Ada musuh besar. Musuh besarnya dia siapa? Esau. Dia pengen berdamai dengan Esau. Dia pengen menyelesaikan masalah dengan Esau. Tapi bukan dengan Tuhan yang dia jumpai atau Tuhan yang datang kepada dia di Betel itu. Tapi dia berusaha dengan semua strategi dagangnya. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca itu kan, ya ini strategi dagangnya, dia atur semuanya. Setelah strategi dagangnya dia lakukan, dia utus orang. Sekarang akan waktunya untuk bertemu katanya. Dia atur istrinya depan, semua atur barisan dengan rapi. Tapi begitu ketemu Esau, apakah diperlukan strategi? Tidak. Esau langsung peluk. Aku rindu sama kamu adikku. Apa yang kau bawa ini? Ini kak, ini. Kalau saya bilang, Sogo. ya itu dia. Ini kak,
sebagai bukti perdagangan. Enggak, saya banyak harta katanya. Kecelik dia kan Bapak Ibu. Kita kadang-kadang gitu kan, kita mengatur pelayanan itu seperti itu kan. Kita atur rapi, kita bikin. Kalau aku nanti mati, ini yang menjadi penerusku. Kalau ini begini, ini yang jadi ini gitu. Atau kalau kita nggak punya penerus, kita atur orang-orangnya kita. Nanti kalau sudah saatnya aku berakhir, maka ini yang akan meneruskan pelayanan ini dan lain sebagainya. Tapi ingat baik-baik, strategi Tuhan itu beda dengan strategi kita. Makanya saya sangat senang. Dimulai dengan blueprint, saya katakan dia nggak dapatkan sesuai dengan kehendak Tuhan, dia seperti orang yang mencari-cari luar dalam pelarian. Tuhan muncul di Betel, tapi nggak selesai juga. Tuhan muncul lagi di Peniel. Di Peniel berantem dia sama Tuhan. Atau teologi saudara berubah nggak ngerti saya. Tapi artinya dia berantem di Peniel itu, yang pangkat-pangkatnya dipukul. Dan di sana juga yang Tuhan katakan kepada dia apa? Kau bukan lagi Yakub, tapi adalah Israel. Sebenarnya Israel itu apa? Orang yang berjuang untuk Allah. Ya, orang Israel itu orang yang berjuang sebenarnya. El itu Elohim. Jadi orang yang berjuang untuk Elohim. Dari penipu berjuang untuk Elohim. Dapat itu. Masuk ke pasar ketemu siapa itu namanya? Ketemu Esau. Di pasar itu kan ketemu Esau. Sebelum di Peniel itu, setelah dari Peniel itu kan ketemu Esau. Tapi dia pakai nggak strateginya Tuhan itu? Enggak. Dia dibilang Israel, tangkapannya tetap saya pejuangnya Allah. Dengan semua strateginya dia, metodenya dia datang kepada Esau. Tapi cukup nggak? Damai nggak? Damai memang. Sederhana saja, sampai berpisah aja. Dia ngatur, oh kakak aja depan dulu, kakak ajaran dulu, gitu. Kelicikannya muncul lagi Bapak Ibu. Para Tuhan udah bilang, kamu adalah Israel, bukan Yakub lagi. Tapi masih kelicikannya masih jalan. Apa yang kita tangkap dalam narasi cerita itu? Jatuh lagi dalam dosa. Hah? Jatuh dalam dosa, bertobat. Iya, kadang-kadang gini Bapak Ibu. Serohani-rohaninya orang. Kadang-kadang orang mengatakan dia rohani, dia radikal. Matanya tetap dunia, mindsetnya nggak pernah rohani. Ya, ini seringkali kita dapat seperti itu. Nah, sampai nanti kalau Bapak Ibu lihat, setelah dia ketemu dengan si Firaun itu, ini satu kata yang paling saya suka. Ini mari kita lihat, ya, Yakub, Kejadian pasal 47 ayat 9. Mulai ayat 8 saya baca ya. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaranku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ini coba Bapak Ibu renungkan. Di dalam bagian ini bagi saya terbesit bahwa sebenarnya dia lebih banyak mengembaranya daripada dia berhasil dengan Tuhannya di depan. Baca lagi Ibrani pasal 11. Panjang cerita tentang Abraham, panjang cerita tentang Ishak, tapi cerita untuk Yakub sebagai tokoh iman itu coba kita lihat Ibrani 11. Ya, Ibrani 11. Ya, ayat yang ke-20, karena iman maka Ishak, ini masih Ishak bapaknya ya, sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Dua-dua dipakai. Tidak memberi berkat hanya kepada Yakub, tapi Yakub dan Esau. Lalu ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Tidak ada catatan yang banyak. Abraham, catatan tentang dia sangat panjang sekali sebagai tokoh beriman. Tapi dia hanya dibilang bahwa dia diberkati oleh ayahnya. Lalu yang kedua yang disebutkan dalam bagian ini adalah
dia sempat, nanti kalau saudara lihat di bagian terakhir ketika diberitakan dia di kejadian itu 47, 48, 49 itu, ketika dia diberitakan untuk mati kepada Yusuf sempat datang dan membawa dua anak itu. Nah, dia mau berkati gini, dibalik tangannya gini sama dia, gitu. Oh enggak, katanya gini. Dia balik lagi seperti itu. Jadi saya melihat begini Bapak Ibu, dalam blueprint sampai spiritual life-nya, kehidupan daripada Yakub ini, saya menemukan beberapa pelajaran dari dalam bagian. Yang pertama, Tuhan itu menentukan semuanya bagi kita. Tidak ada dalam hidup ini yang tidak dalam penentuan Tuhan. Kalaupun Tuhan bawa kita kepada satu titik ke titik lain, semuanya itu dalam penentuannya bagi kita. Jadi Tuhan yang menentukan buat kita. Kita mungkin bisa di jemaat kecil, jemaat besar, kita diberi kesempatan banyak atau kesempatannya kecil, tapi bagi saya semuanya itu dalam penentuan Tuhan bagi kita. Dan itu harus kita nikmati. Ya enggak? Kalau saya melihat Pak Mangur kadang-kadang ya, ini Pak Mangur ini setengah Calvin, setengah Arminian juga. Kalau Calvin itu pasrah pada hidup. Kalau Arminian itu berjuang untuk hidupnya, mati-matian dia. Untuk hidup atau pelayanan, Pak? Nggak tahu. Jelas. Iya, karena terakhir saya banyak belajar membaca ya. Dr. Chris Marantia pernah bilang, kalau kita beriman, kita harus beriman seperti Calvin, seperti Yohanes Calvin. Tapi kalau kita berjuang katanya, kita harus berjuang seperti Arminian. Jadi mungkin Pak Mamur juga nyontek juga, dia nyontek juga. Jadi gak murni menurut saya, gak murni. Bapak Ibu aja yang ketika dia ngomong itu cuma omongan di situ tuh, gitu ya. Tapi ketika kita melihat perjuangan hidup itu, oh dia melanjutkan perjuangan hidup dari orang-orang apa? Orang-orang pitis. Ya kan? Orang-orang pitis. Hanya orang pitis kan yang berani berkata seperti yang tadi. Saya akan melepaskan jabatan saya nggak mau lagi di situ, saya akan konsen di situ. Tadi saya duduk di situ, wah ngapain kamu di situ? Ya kan? Itu pertanyaannya kan Pak, wah kenapa kamu di situ? Mengapa kamu di situ? Untuk apa kamu di situ? Gitu loh. Sementara ada yang sudah pasti, tapi dia bilang saya akan melepaskan itu. Jadi coba kita nanti bulan depan kita bahas tentang bagian ini. Siapapun yang jadi penentu itu, penentuan Tuhan itu, apa yang disebut dengan penentuan Tuhan buat kita itu. Karena semua adalah penentuan Tuhan. Yunus dikasih pohon jarak, Tuhan mengizinkan pohon jarak katanya. Mungkin yang di pinggir tol itu Pak pohon jarak ya. Ya. Pinggir bandara. Iya. Tuhan mengizinkan itu kan, tapi Tuhan juga yang melahirkan. Nah itu dia. Makanya ketika Bu Susi bilang, gua mau operasi apa enggak? Saya bilang enggak. Berani nggak dituain? Dia nggak takut gitu. Saya bingung juga. Kenapa ya? Khawatir. Nggak bilang, saya tak operasi gitu. Nah mungkin sama dengan Pak Paman. Antara Calvin dan Arminian itu pilihan mereka berdua. Karena duduk dekat sama Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ingat baik-baik Bapak Ibu. Sebejat apapun kita, setidak taat apapun kita, Tuhan itu selalu membawa kita ke blueprint itu. Hanya memang perjalanan kita jadi panjang. Itu saja menurut saya. Tapi tetap itu akan menjadi bagian hidup kita. Mungkin Pak Mangur bilang Nias gak baik. Memang Nias gak baik. Ya dalam teori kita saat ini ya, Nias gak baik. Tapi jangan salah juga. Banyak Nias yang baik juga Pak. Banyak Nias yang pintar juga. Dan lain sebagainya. Tapi memang budaya itu memang Yang cakep juga. Kebetulan ketemu dengan iya, bisa aja lu. kita kebetulan ketemu dengan Dan pasti ada maksudnya Ya. ketemu dengan orang-orang begini. saya waktu di gereja Kristen Sabar. Pesinar juga. Saya dikhianati Nias juga. Hampir sama dengan Bapak. Bayangin kita mimpin perjamuan, mereka nggak ngambil di perjamuan Pak. Itu pemberontakan besar. Kita katakan jemaat loh. Ya, nggak ngambil perjamuan. Waduh, tantangan mulai besar lagi nih dengan Nias-Nias gitu ya. Dan memang sampai sekarang semua pergolakan di GSTP Duros juga ya otaknya Nias ya. Berusaha berjuang terus.
Tapi artinya begini Bapak, jangan jadi rasis lah Pak. Ya, kita nggak boleh rasis dengan mereka juga, gitu ya. Ya, kita harus belajar bagaimana cara mengubah. Kalau kita dapat orang-orang yang ubah mindset mereka sedini mungkin. Duri dalam daging. Ya, supaya dia belajar. Kalau ini panas-panas ini. Terprovokasi. Duri dalam daging. Iya. Jadi apapun, Yesus cinta semua. ya bagi saya ini Bapak Ibu, apapun rencana Tuhan bagi kita nggak akan pernah digagalkan oleh Tuhan. Amin. Itu aja, pegang aja tuh baik-baik. Nggak akan pernah digagalkan oleh kelakuan kita, oleh kemiskinan kita, oleh kekayaan kita. Tuhan tuh selalu menuntun kita kembali ke situ. Lalu yang ketiga, pelajaran yang ketiga dalam bagian ini, Tuhan tuh selalu berinisiatif, mengajak dan mengajak kita untuk selalu kembali kepada Dia. Ingat Betel, ingat Peniel. Tuhan yang datang di sini, bukan Yakub yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada Yakub. Bukan Yakub yang mau dirubah namanya, tapi Tuhan yang merubah namanya. Jadi selalu yang indah, Tuhan tuh selalu menggaransi kita, menjamin kita. Ya, jadi saya tertawa tadi. Ternyata pendeta GKBI kadang-kadang diizinkan Tuhan juga nggak punya duit Pak, kayak Bapak tadi. Saya waktu datang ke Salambaran, saya nggak punya uang, habis uang, nggak ada uang. Lalu Pak Willy buka dompetnya, itu uangku tinggal 50.000, ambil aja, kata dia. Saya ambil, udah, ambil aja, bawa aja, katanya. Udah, akhirnya bisa pulang dengan baik. Ya sekalipun motornya saya taruh di mantan tempat kerja ya. Saya taruh di mantan tempat kerja ini. Tapi itu bensinnya habis Pak dari tempat Bapak itu. Cerita-cerita ini berdua kan di depan, saya kan dengan Pak Willy di belakang. Mereka tahu itu cerita saya itu, tapi mereka nggak peduli. Itu blueprint Pak. Maksudnya blueprint. Poin yang kedua. Poin yang kedua tadi, Tuhan yang menentukan Pak. Ya. Karena kalau Bapak nggak ditentukan Tuhan, sekuat apapun saya mau minta Bapak nggak kasih. Ini ditentukan Tuhan, dia kasih dengan baik. Ya semua nggak minta ya. Sekalipun dia bilang, gimana saya mau undang Pak yang naik motor itu, katanya gitu ya kan, nggak apa-apa juga. Artinya Bapak Ibu, mari kita belajar dalam penentuan Tuhan tadi, lalu kita belajar juga menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Saya rasa itu ya yang boleh kita seringkan hari ini dari pertemuan kita ini. Mari kita selalu menggunakan kesempatan kita dengan baik. Tuhan, kalau Tuhan yang kasih buat kita, mari kita pelihara dengan baik. Ya, Yakub itu kelemahannya tidak memelihara relasi dengan Tuhan dengan inti. Ulangin garis 3 garis bisa ulangi 1. Dia udah mau baik. Tuhan yang menetapkan blueprint kita. Lalu yang berikutnya yang kedua adalah Menetapkan. bukan mencari. Tuhan yang menentukan ya, Tuhan yang menentukan. Jadi segala sesuatu itu dalam penentuan Tuhan buat kita. Jadi sebejat apapun kita, ya Tuhan selalu bawa kita balik ke situ lagi. Ya, itu penting kita lihat. Lalu yang ketiga, Tuhan mendekati. Inisiatif. Tuhan mendatangi. Ya, Tuhan yang selalu datang kepada kita. Jadi Tuhan yang selalu berinisiatif. Jadi bukan saya yang berinisiatif. Kalau saya berinisiatif, keyakinannya Pak Yober. Ya. Tapi kalau Tuhan yang berinisiatif, itu keyakinannya Pak Mama. Yes. Kalau yang di sini monyet dengan anak monyet, kalau yang di sini kucing dengan anak kucing. Kalau yang di sini saya harus menjaganya, saya harus saya harus memeluknya. Tapi setelah suatu ketika pelukan saya itu lepas, maka saya akan hancur. Kalau yang di sini, karena Tuhan yang kasih, Tuhan yang menjaga, mau kemana pun saya pergi, dia tetap menggendong saya. Kalau ini megang dia. Berarti apa ya? Ya. Jadi propolis itu tergantung. Semakin Bapak peluk Tuhan dengan baik, semakin terbuka Kalimantan. Tapi kalau lepas pelukannya, tertutup itu Kalimantan. Lampu kuning ini Pak.
Itu Kalau kita PI-nya kan di Kalimantan itu kita ya Tuhan, dengan Tuhan kita memulai, maka Tuhan akan terus mengembangkan dan Tuhan akan mempercayai banyak hal. Saya rasa memang pemimpin itu dua-dua ini ada ya, dan memang sama-sama. Saya banyak belajar, saya diam-diam di Bapak Ibu, saya belajar. Mau beliau ini kuat-kuat saya tahu, dia tak mau di Kalvinis. Tapi saya lebih murni dari Bapak Kalvinis. Saya murni Injil, Pak. Terus susi lagi sama kalau ditanya jawabannya seperti itu. Iya. Ya baik Bapak Ibu, mari kita sukacita. Masih ada kopi, masih ada roti. Kalau kurang pisang goreng saya beli dari situ, ada pisang goreng di sebelah. Sebelum kita pulang, ya. Tapi mungkin boleh lihat pisang gorengnya mungkin. Ya ditanya. Ya ini ada berapa orang? 12 orang kalau nggak salah. Ya, satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak. nggak bisa nambah.